المرسلين وبه نستعين على الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah masih jumpa lagi dalam kesempatan di Ramadan ini untuk ngaji kitab Tangkiful Qaul, syarah dari Lubabul Hadis, halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bab yang ke 28. 28. Larangan khomer terakhir sih. Al-Babus Saminu wal Ishruna. Bab yang ke-28. Fi man'i syurbil khamri. Bab yang menerangkan tentang larangan meminum khamr. Qala Ibnu Mas'ud, berkata sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, idza safantum syaribal khamri fambishuhu. Kalau kamu, ini ngomong sama sahabat Abdullah bin Mas'ud ini. Kalau kalian tafana itu mendem. Mendem itu apa bahasa Indonesianya itu? Kalau kalian menguburkan haribal khamri, mayat yang itu kerjaannya selama hidup mungkin dia terbiasa minum minuman keras, khamr, pembisuhu. Kemudian setelah itu kalau bisa kalian uduk kembali, kalian gali kembali itu jenazah. Nah, ini sahabat Abdullah bin Mas'ud pengen membuktikan kepada para sahabatnya bagaimana keadaan orang yang meninggal, sementara ketika hidupnya dia itu meminum khamr. Fa in lam tajidu wajhahu masrufan anil qiblah faqtuluni, sampai segitunya. Jadi kalau kalian bawa jenazah, kemudian jenazah itu kalian kuburkan. Kemudian setelah kalian kuburkan itu jenazah, hendaklah kalian coba buktikan gali kembali kuburan itu. Fa illam tajidu wajahu masrufan anil qiblah faqtuluni. Kalau kalian tidak mendapati jenazah itu sudah bergeser dari kiblat, arah kiblat. Kita akan meninggal itu ketika dikubur nanti dihadapkan ke arah kiblat. Kalau kalian tidak mendapati jenazah itu sudah bergeser dari arah kiblat, faktuluni, silahkan kalian bunuh saya. Sangat tantangannya ini. Artinya saking yakinnya sahabat Ibnu Mas'ud terhadap keadaan buruknya jenazah di dalam kubur bagi peminum khamr, maka dia sampai berani-beraninya mempertaruhkan reputasinya bahwa orang yang minum khamr, peminum khamr semasa hidupnya itu dikubur dia akan dapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya karena disiksa dia sampai bergeser posisinya dari menghadap arah kiblat, itu khamr. Jadi khamr disebut sebagai ummul khaba'is atau induknya kejahatan. Berarti fotonya kemarin pas ini ya.
Ya, induknya kejahatan. Kenapa? Karena khamr itu menghilangkan akal. Nah, ketika akal hilang, maka kejahatan apa bisa dilakukan. Pernah kita dengar kisah yang masyhur. Jadi ada seorang yang terkenal dengan alimnya. Kemudian dia melihat iblis. Melihat iblis itu dalam keadaan manusia, wujud manusia, kemudian beribadah dengan khusyuknya tiap saat dia ada di masjid. Nah, hingga suatu ketika seorang yang alim tersebut takjub betapa hebatnya ibadahnya seorang yang ada di masjid itu. Tidak tahu ternyata itu adalah iblis. Nah, ketika itu kemudian penasaran, akhirnya ditanya, siapa Anda? Saya si Fulan bin Fulan. Saya melihat Anda beribadah tidak seperti yang lain. Bahwa Anda benar-benar beribadah secara khusyuk. Apa yang membuat Anda bisa khusyuk seperti itu resepnya? Saya pengen bisa melaksanakan ibadah yang seperti Anda ini. Jawab oleh setan yang menjelma manusia itu tadi bahwa yang membuat dia khusyuk adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaget orang yang alim tadi. Duh, bisa? Iya, karena dengan maksiat kita bisa merasakan betapa bersalahnya kita, menyesalnya kita, sehingga kita bisa khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Tuhan guru itu pengen ibadah seperti kita, cobalah maksiat. Oh, tidak bisa, tidak mau saya maksiat kepada Allah. Coba saja kalau tidak mau bermaksiat kepada Allah, maka niscaya tidak akan pernah bisa merasakan ibadah dengan khusyuk. Nah, akhirnya dipikir-pikir mungkin inilah cara yang terbaik untuk bisa merasakan ibadah. Khusyuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ternyata pengen khusyuk itu sendiri itu jadi nafsu. Seperti kita katakan bahwa kalau ibadah itu baik. Tapi ketika khusyuk, tapi ketika nafsu ikut mau ibadah itu jadi berat juga. Kadang dia pengen khusyuk itu jadi nafsu. Jadi kayak kita yang sholatnya nggak khusyuk, kayak biasa teman-teman juga mungkin ya, sama saya juga kayak saya juga. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar berbarengan dengan barnya kalimat Allahu Akbar itu biasanya konsennya sudah bubar. Allahu Akbar bubar. Jadi ya minimal ketika khusyuknya kita itu ketika kita mulai niat takbiratul ihram itu tidak perlu memikirkan apa-apa. Ya, alhamdulillah kita tidak ikut pemahaman kalau bahwa khusyuk itu adalah sebuah rukun daripada sholat. Berat kalau khusyuk itu jadi rukunnya sholat. Jadi tadi ketika akhirnya seperti yang diceritakan tadi ingin ibadah khusyuk, kemudian ditawarkan, kalau begitu maksiatnya apa? Nah, maksiatnya ya berzina kiai. Dosa besar itu enggak tahu, enggak berani saya, takut saya. Waduh, kalau enggak berani ya membunuh juga. Membunuh apalagi enggak berani saya. Ya sudah kalau begitu minum saja, minum khamr. Kemudian Pak Kiai ini yang alim tadi itu mikir-mikir nimbang-nimbang kalau saya membunuh, saya melibatkan orang, menzalimi orang, kalau saya zina saya juga melibatkan orang lain juga, gimana ini martabak saya yang selama ini dikenal sebagai seorang alim itu bagaimana? Jadi masih memikirkan martabak juga ya, mikir martabak itu juga termasuk salah satu nafsu. Nah, kalau begitu tak pikir-pikir saya
minum khamr saja kan toh juga nggak melibatkan orang lain. Nah ketika dia minum khamr hilang akalnya itu. Nah, ternyata ada orang yang ada cewek di situ. Nah, akhirnya kenalah dia. Kena karena tidak sadar digauli. Singkat cerita ketika digauli dia Halim Perdana Kusuma ini ambil. Nah akhirnya singkat cerita juga. Ini semua serba singkat. Jadi akhirnya dibunuh. Nah, ketika dibunuh keluarga cewek ini menuntut. Akhirnya dibongkarlah kuburan daripada cewek itu dan digantung dia ketika meninggalnya, divonis gantung. Nah ketika vonis gantung itu iblis menjelma menemui dia lagi. Nah, bagaimana Pak Kiai katanya? Gimana saya nggak bisa merasakan ibadah yang khusyuk, yang nyaman. Ternyata kamu menjebak saya gitu. Enggak, kalau sekarang saya tawarkan pertolongan kalau sampai enggak mau mati. Oh, enggak mungkin, kamu penipu. Enggak, beneran gitu. Tapi ada syaratnya. Ya sudahlah, apa syaratnya? Syaratnya kamu ikut saya saja. Dan enggak usah akui Allah enggak menolongmu. Terbukti enggak menolongmu. Tuh nggak bisa ini di detik-detik akhir meninggal. Nah ternyata ketika di detik akhir itu Pak Kiainya juga terlena juga. Apa? Cukup anggukkan saja kepalamu, maka kamu sudah bersamaku, ikut aku. Dah itu aja, nanti tak lepaskan, bebas. Singkat ceritanya yaitu tadi pas mengangguk, pas tiang gantungannya bekerja, akhirnya lepaslah nyawa dia keluar dari dunia tanpa membawa iman. Billahi min dzalik. Itu tadi al khamru umul khaba'is. Khamr itu adalah induk atau biang dari segala keburukan. Jadi kita berusaha untuk menjauhi yang namanya khamr, ya segala sesuatu yang memabukkan. Ya khamr itu juga enggak melulu minuman keras ya, tapi kalau sekarang jadi narkoba mungkin termasuk kepada khamr juga. Karena kullu muskirin bahwa khamr, setiap sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr. Tapi jangan keliru nanti, wah saya mabuk mas naik kapal atau naik bis, berarti bis sama kapal itu khamr, enggak gitu juga. Mabuknya mabuk akalnya hilang mas. Berikutnya masih terus ada hadis dari Rasulullah SAW. Fa inna Rasulullah SAW qala, masih membahas tentang khamr. Idza syaribal abdu al khamra arba'a marrat. Ketika seorang hamba dia minum khamr sebanyak 4 kali, arba'a marrat, sakhitallahu alaihi, Allah akan memurkainya. Walaba ismahu fi sijjin, dan Allah menuliskan namanya, menetapkan namanya fi sijjinin, di dalam neraka sijjin, atau ditulis bagi penduduk neraka sijjin. Jadi 4 kali seseorang itu minum minuman keras di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia sebagai calon penghuni neraka sijjin. Alhamdulillah, jangan sampai ya. Jadi saya baru 3 ya sudah selesai tobat gitu. Karena bahayanya dia akan menjadi penduduk sijjin neraka. Wa yaqbalu minhu shaumuhu, dan yang bahaya lagi ibadahnya tidak akan diterima. La yuqbalu minhu shaumuhu, wala yuqbalu, dan tidak akan diterima minhu daripadanya shaumuhu, puasanya. Sia-sia dia puasa. Tapi yo aneh juga ya, ada orang minum minuman keras kok masih puasa. Wala sholatuhu, dan demikian pula sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala shotaqatuhu, dan juga sotakohnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Illa an yatuba, kecuali ketika dia mau bertaubat. Jadi ketika ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, sedekah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa sedihnya. Jauh kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah terbesar adalah saat kita tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu musibah bagi orang mukmin. Al-babut tasi' wal ishrun, bab yang ke-29. At-tasi' itu yang ke-9. Nah, jadi tasi' itu ke-9 artinya. Tasik malaya berarti malaya yang ke-9 itu. Al-babut tasi' wal ishrun, bab yang ke-29 fi fadilatir ramyi, tentang keutamaan ar-ramyu. Ramyu itu kalau di kantor kita sebelah baratnya itu ada lapangan. Nah, itu ada tulisan Perpani, Persatuan Panahan Indonesia, ada itu. Nah, ar-ramyu itu panahan, melempar, yang lempar anak panah. Ar-ramyu siham, itu melempar anak panah, artinya panahan. Dalam rangka apa? Li ajli kita kufar, untuk berperang dengan orang-orang kafir. Ini kafir yang harbi, yang bukan kafir yang di sekeliling kita, kafir muahad atau kafir dhimmi. Karena memerangi kafir yang bukan harbi, kafir yang berdampingan dengan kita, yang aman-aman saja, yang memiliki perjanjian dengan kaum mukminin, itu dilarang. Bahkan memerangi atau menyakiti mereka sama juga dengan memerangi Rasulnya. Saking Islam itu menjaga hablum minan nas. Nanti di bab yang ke-29 akan membahas tentang keutamaan daripada memanah. Memanah untuk disasarkan kepada kafir harbi, dengan tujuan li'i'la'i dinillahi ta'ala, untuk mengagungkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masih daftar isi. Al-babus thalathun fi fadilatil birril walidain. Bab yang ke-30 membahas nanti tentang keutamaan birrul walidain. Birrun itu kebaikan, al-walidain dua orang tua. Birrul walidain berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapak kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa baina aki walidayhi wa baina iblisa finnari illa tafaqatul wahid. Kata Rasul bahwa antara seorang yang dia hukuk atau dia durhaka kepada orang tuanya, dengan jaraknya dengan iblis laknatullah alaihi wa alaihi salam. Iblis laknatullah alaihi itu di akhirat nanti tidak akan ada jaraknya. Illa tabaqah wahidah, kecuali mungkin cuma satu tingkatan saja. Jadi dia dengan iblis itu sudah dekat sekali. Orang yang durhaka kepada orang tua. Dosanya durhaka kepada orang tua itu Allah kasih dalam porsi tingkatan yang tertinggi setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak dosa besar? Orang tua itu dia tidak bisa tidur kalau anaknya nggak tidur. Orang tua itu nggak bisa makan kalau anaknya nggak makan. Jadi perhatian orang tua dalam rangka untuk membesarkan anaknya, mensukseskan anaknya itu sampai-sampai dia mengorbankan dirinya, itu pengorbanan orang tua. Jadi dosa terbesar setelah syirik yaitu ketika seorang anak berani durhaka kepada orang tua. Bahwa dikatakan sebuah riwayat, fa inna jannata tahta rijlaiha, sungguh bahwa surga itu berada di bawah kakinya ibu. Nah, itu yang pertama ibu. Kemarin dikatakan itu ada Pak Jum. Ditanya siapa yang paling dihormati, harusnya ya Rasul di dunia ini, satu ibu.
Sumaman, kemudian siapa? Ibumu. Ketiga sumaman. Siapa lagi Rasul yang ketiga? Ibumu. Baru yang keempat bapakmu. Jadi bapaknya satu, ibunya tiga. Mas Dedi, siapa Mas Dedi? Bapaknya satu, ibunya tiga ini. Tapi itu pemahamannya keliru ya kalau hati. Jadi maksudnya saking betapa besar perjuangan seorang ibu untuk melahirkan anaknya. Bahwa jaru iblis. Orang yang durhaka kepada orang tua itu dijuluki oleh Rasulullah sebagai jaru iblis. Apa artinya? Jar itu tetangga, iblis itu ya, makhluk paling terlaknat. Jadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua mendapat julukan paling jelek, jaru iblis, tetangganya iblis. Nah, kita kan enak kalau mau bangga-banggaan saya tetangganya Pak Jokowi misalkan, atau saya tetangganya Bu Menteri misalkan, kan enak kan, rotok bangga gitu di rumah. Ya ini ditanya di mana rumahmu? Oh saya dekat dengan iblis. Artinya dia perilakunya juga tidak jauh-jauh amat dari iblis. Nah, ini di neraka berarti. Nauzubillah. Finnari di neraka. Walaisa baina bari walidayhi wa bainal anbiya'i fil jannah. Demikian juga bagi orang yang sangat bisa berbuat baik selama di dunia kepada orang tuanya, Allah kasih kedudukan yang spesial. Bainahu wa bainal anbiya'i, dia dan para nabi nanti di akhirat tidak akan ada sekat illa darajatun wahidah, kecuali satu tingkatan saja barangkali antara dia dengan para nabi. Bahwa jarul anbiya, nah, orang yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua selama di dunia, dia jarul anbiya, yaitu tetangganya para nabi. Kan enak kita punya tetangga nabi ya, soleh-soleh. Di dunia saja kalau kita punya tetangga yang soleh, tetangga yang akhlaknya baik, kita nikmat. Jadi kalau tetangganya punya makanan, sering kita dianterin, ini Mas atau ini Mbak, oleh-oleh dikit dari adiknya habis ke sini mungkin enak. Tapi kalau kita punya tetangga kok, naudzubillah, tetangga yang nggak bagus, wah kita hidupnya tidak tenang. Mau naruh motor di depan carport itu aja juga was-was. Malam-malam cuman dengok nengok jendela, itu sudah nggak enak. Kita baru mau tenang-tenang, tiba-tiba suara perkusi, baskom, terbang, piring, terbang. Karena tetangga mungkin ya kurang bagus, dia sedang praktek perang sama suami, sama istrinya. Nah, kan nggak nyaman juga kita. Sama di kubur itu, kalau kita dikuburkan dengan orang-orang yang tidak baik, kufur, kafir misalkan dikubur, ya, mayat itu juga terganggunya bukan karena disiksa, itu bukan. Ini kan udah berdekatan dengan orang-orang yang lagi mendapat siksa, kita jadi seolah-olah seperti tersiksa. Misalkan kayak kita punya tetangga lempar-lemparan piring, kan kita tersiksa juga, walaupun kita tidak kena lemparan piringnya, tapi kan ribut juga. Nah, kita mendapatkan gelar yang enak nanti di surga. Apa? Jarul Anbiya, yaitu tetangganya para nabi di surga. Semoga kita masuk ke sana ya. Ini kita yang orang tuanya masih utuh, alhamdulillah, kita jaga betul, karena surganya kita itu ketika kita masih dapat orang tua, satu atau kedua-duanya, apalagi ketika sudah tua, nah kita dapat membahagiakan salah satu atau kedua-duanya. Bagaimana kalau sudah meninggal? Yang meninggal kita doakan. Jadi kita ada paham, bisa tahlil ya tahlil, monggo. Mau sedekah atas nama orang tua, monggo. Yang punya duit
zakat tanah suci, bisa ngumrohkan orang tuanya, menghajikan ya, monggo. Itu termasuk bentuk-bentuk birrul walidain. Tapi minimal dengan kita menjadi orang yang baik, dengan kita menjadi orang yang soleh, amal-amal kita itu bisa nyambung kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa idza matabnu Adam in qata amaluh illa min salas. Kalau manusia itu meninggal, putuslah semua amalnya. Illa min salas, kecuali daripada 3 hal. Termasuk yang satu adalah waladun solihun yad'u. Seorang anak yang soleh, yang dia mau mendoakan kedua orang tuanya. Ya, jangan lupa setiap habis sholat fardu ya, kita baca Fatihah, kita kirimkan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, atau yang masih hidup pun tidak apa-apa dibacakan untuk kedua orang tua sebagai bentuk birrul walidain kita. Nah, termasuk mudik ini nanti kalau lebaran itu sebenarnya termasuk menyenangkan orang tua, itu bisa kategori birrul walidain, karena dengan mudiknya kita ke rumah ketemu orang tua itu benar-benar adalah menjadi pelepas dahaga kangennya orang tua kepada kita, kepada cucunya. Ini momen yang baik ketika lebaran. Al-babul hadi wal thalathun 31 fi fadilati tarbiyatil aulad. Nah, jadi yang bab yang berikutnya adalah fadilah tentang tarbiyah atau memberikan pendidikan seorang orang tua kepada anak-anak. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man razaqallahu waladan, barang siapa yang Allah kasih rezeki seorang anak. Nah, ini kita ini yang sudah tua-tua kayak gini, yang dikasih rezeki seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yu'allimhu Qur'ana, dan dia tidak mau mengajarkan Quran kepada anaknya. Ini termasuk yang wajib. Kewajiban kita yang pertama kepada anak adalah mengajarkan kalamullah kepada anak. Illa kana kullu dzambin ya'malu ala abihi. Jadi setiap dosa yang dilaksanakan oleh anaknya nanti di hari kiamat itu menjadi tanggungan bapaknya. Wa yaumal qiyamati yuhasabu alwalad apa. Jadi ketika di hari kiamat akan dihisab ini anak, dia protes. Ketika dihisab menjadi ahli neraka, protes nanti sama. Jadi protesnya protes yuhasibu alwaladu ala abahu ala tarkihi. Kenapa sholat ditinggal? Kenapa dia ahli keburukan, ahli maksiat? Kenapa dia yang paling utama dia tidak bisa membaca Al-Quran, dia tidak bisa kenal dengan Al-Quran. Ala tarkihi ta'limil Quran. Wa yaqdiyallahu lahu alaihi, dan Allah kemudian akan menghukumnya, yaitu orang tua tersebut yang tidak mengajarkan Quran kepada anaknya. Nah, itu bahayanya kita. Yang pertama, kewajiban kita sebagai orang tua ketika punya anak itu mengajarkan ilmu Al-Quran kepada anak-anak kita. Itu normalnya kalau kita mampu. Nah, bagaimana kalau tidak mampu? Banyak itu kita bisa datangkan guru-guru Quran. Ada tetangga yang punya TPA, kita sekolahkan di sana. Makanya kalau punya anak ke TPA itu kalau bisa ya dikit-dikit lah ya, sisihkan penghasilan kita dalam rangka untuk mengganti waktu kita mengajarkan Al-Quran kepada anak